Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali, dalam kuliner Sumatera. Nah, kali ini ya, ini adalah di samping rumah ya, tidak jauh ya. Dan saya akan mengambil ini, talas keladi. Dan mengambil talas ini jangan salah ambil ya, karena di sini banyak juga talas-talas yang lainnya ya, karena di sini sedikit rawa ya. Dan banyak talas yang lain yang tidak boleh dimakan, tapi yang saya ambil adalah talas keladi. Oke, sekarang saya sudah sampai rumah dan saya akan masak gulai talas keladi dengan ayam. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya, antara lain bahan utama talas tadi ya, itu pelepahnya saya ambil, saya sudah potong kecil-kecil. Ada ayam dan juga daun-daunan, daun tapaleman, daun kunyit, daun salam, dan juga daun limau purut. Oke, dan ini di kuali ya, saya sudah masukkan cabai kira-kira 1,5 sendok ya. Saya sedikit pedas, saya masak ini hari. Dan juga ada bawang merah, bawang putih, serai, jahe, dan juga lengkuas. Semua saya sudah haluskan dan saya sudah masukkan. Dan sekarang saya memeras santan kelapa ya, dan ini saya peras sendiri seperti di video ya. Dan ini adalah kelapa asli ya, saya parut sendiri dan juga saya peras sendiri. Oke, saya sudah selesai peras santan. Sekarang saya akan aduk rata ya, dan ratakan dulu semua bahan-bahan tadi ya yang saya sudah masukkan tadi. Dan seterusnya ya, saya akan hidupkan api kompor dan saya akan masukkan sekaligus ayam ya, karena tadi ayam saya tidak rebus, dan saya akan masukkan sekali ya, sama dengan panasnya kuali. Dan juga setelah ini ya, saya akan tunggu beberapa menit sehingga nanti kira-kira sudah mendidih, baru kita masukkan pelepah keladi tadi ya. Karena pelepah keladi adalah termasuk jenis sayur yang cepat ataupun mudah lembik ya. Jadi kalau kita masukkan seawal seperti ayam ini ya, dia akan hancur kalau sampai sudah masak semua ya. Jadi sudah mendidih ataupun sudah hampir lebih dari separuh masak ya, nanti kita baru masukkan pelepah keladi. Nah, sekarang sudah berubah warna ya, saya sudah diamkan beberapa saat dan ini sudah mendidih ya, sudah kelihatan berbuih-buih ke atas. Dan saya juga terus kacau ya, supaya minyak tidak pecah. Dan maksud minyak tidak pecah itu ya, tidak berbuih-buih. Nah, sekarang saya masukkan pelepah keladi. Nah, kita tunggu beberapa menit ya setelah ini, karena ini tidak memakan waktu lama, pelepah keladi ini cepat hancur. Nah, kita tunggu beberapa menit. Setelah itu ya, kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Oke, saya sudah masukkan daun-daunan tadi ya, yaitu daun tapak leman, daun salam, daun kunyit, dan juga daun limau purut. Kemudian saya terus kacau ya, dan kelihatan ya, pelepah keladi sudah berubah warna, dan ini artinya sudah hampir masak ya. Hanya tinggal beberapa menit kita akan siap untuk dihidangkan ya. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, sudah hampir masak. Dan saya akan masukkan bumbu lainnya. Dan ini adalah yang saya akan masukkan bumbu rahasia saya ya. Dan inilah bumbu yang sering saya masukkan untuk masak-masak, terutamanya daging seperti ayam ataupun daging lembu ya. Dan ini adalah bumbu kari kambing. Dan saya akan masukkan sedikit ya, kira-kira 1 sendok teh kecil ya. Dan ini adalah untuk menambah
aroma ya. Dan kalau kita masukkan ini, aromanya akan menyengat seperti kari kambing ataupun kari lembu ya. Nah, saya sudah masukkan. Kemudian seterusnya ya, saya akan masukkan garam dan juga Ajinomoto, dan ini adalah untuk pelengkap rasa ya. Dan ini sudah di akhir-akhir proses masak. Saya akan masukkan garam dan juga Ajinomoto. Oke, seterusnya ini semua bahan-bahan sudah masuk ya, semua bumbu sudah masuk. Kita tunggu sebentar saja ya, dan ini sudah siap untuk dihidangkan. Nah, seperti di awal tadi ya, saya mengambil keladi di samping rumah, dan seperti saya ceritakan juga di video-video lainnya ya, karena saya tinggal di desa dan saya juga mudah mendapatkan sayur-sayur seperti yang saya petik tadi di awal ya, dan juga sayur-sayur lainnya semuanya ada di sekitaran rumah. Jadi kita tidak perlu ke pasar jauh-jauh beli ya, karena banyak sayur-sayur di sekitaran rumah, boleh diambil untuk dimasak. Oke, sekarang sudah siap ya, dan kita matikan api kompor. Dan inilah hasil yang saya masak tadi ya, yaitu gulai pelepah keladi dan juga ayam. Nah, sekarang kita akan makan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan minta maaf ya, sebenarnya video ini sudah pun separuh jalan saya makan ya. Baru saya teringat kalau video di awal saya makan tadi, saya tidak on-kan kamera. Jadi saya makan ini sudah separuh jalan ya. Dan kelihatan saya pun sudah berpeluh-peluh karena ini sudah separuh jalan. Tapi tidak apa-apa, nasi saya masih banyak lagi ya. Saya akan teruskan makan. Dan ini ya, saya makan gulai pelepah keladi dan juga ayam. Juga ada lalapan seperti biasanya, yaitu daun pepaya dan juga pucuk pepaya ya. Oke sahabat-sahabat semua yang setia dengan channel saya ya, dan mohon dukungnya ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga boleh komen-komen yang memberikan manfaat ataupun respon dari sahabat-sahabat semua ya, akan saya tunggu. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, dan jika Anda suka, sekali lagi mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Saya akan teruskan makan. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.